Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Perkenalkan, saya Putri Gusti Rahayu, mahasiswa UNJ Program Studi Perjalanan Wisata tahun 2019. Di video kali ini, saya akan melakukan virtual guiding mengenai suku Bali Age di Desa Wisata Tenganan yang mencakup 7 unsur kebudayaan, yaitu yang pertama, 1 suku bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem religi, dan yang keempat sistem sosial, yang kelima sistem teknologi, dan yang keenam arsitektur rumah adat, dan yang terakhir kesenian. Langsung lanjut aja. Desa Tenganan Pegeringsingan merupakan salah satu dari 3 desa suku Bali Age selain Desa Trunyan dan Desa Sembiran. Tenganan adalah desa yang mempunyai keunikan sendiri di Bali. Desa ini sangatlah tradisional karena dapat bertahan dari arus perubahan zaman yang sangat cepat dari teknologi. Walaupun sarana dan prasarana seperti listrik dan lain-lain juga masuk ke dalam Desa Tenganan ini, tetapi rumah dan adat istiadatnya tetap dipertahankan seperti aslinya. Dikarenakan masyarakat adat Desa Tenganan mempunyai peraturan adat desa yang sangat kuat. Lalu, untuk lokasi Desa Tenganan ini terletak di Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis, Provinsi Bali. Dan Desa Wisata Tenganan ini dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi dalam waktu kurang lebih 2 jam dan berjarak sekitar 65 km dari pusat kota Denpasar. Desa Tenganan memiliki luas sebesar 1.500 hektar dan penduduk yang tinggal di desa ini berjumlah 4.627 jiwa pada tahun 2016. Nah, yang pertama, suku bangsa. Terdapat salah satu adat yang masih asli, yaitu suku Bali Age. Dapat dikatakan salah satu suku yang tertua di Bali, tepatnya di Desa Tenganan Pegeringsingan, yang dapat dikatakan pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadatnya yang unik, berbeda dari masyarakat Bali lainnya. Karena itu, Desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata budaya. Walaupun Bali sudah memiliki keunikan sendiri dan ini lebih unik lagi. Dan diperkirakan keberadaan masyarakat Desa Tenganan sudah ada sejak abad ke-11. Dan hingga saat ini aturan adat secara turun-temurun tetap dipertahankan. Nah, selanjutnya bahasa. Penduduk Bali Age menggunakan dialek bahasa Bali mereka sendiri dan bahasanya pun berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Misalnya, bahasa yang digunakan penduduk Desa Tenganan berbeda dengan Desa Trunyan, walaupun mereka sama-sama suku Bali Age. Kemudian sistem religi. Kehidupan masyarakat adat Desa Tenganan atau suku Bali Age ini juga menganut agama Hindu, namun Hindu Indra. Berbeda dengan masyarakat Bali yang di luar dari desa tersebut yang menganut Hindu Dewa Siwa. Kemudian, kata Tenganan ada yang mengatakan Tenganan itu adalah tengahan di mana mereka pernah tinggal di tepi laut lalu pindah ke tengah atau ke pemukiman karena terkena abrasi. Kemudian Pegeringsingan
Pegeringsingan ini berasal dari kain geringsing, di mana kain geringsing ini dalam proses pembuatannya masih dengan teknik yang tradisional atau double ikat, dan pewarnaannya masih menggunakan pewarna alami, dan double ikat itu sendiri dari arah vertikal dan horizontal, kedua-duanya memakai motif. Gering artinya wabah atau sakit, sing itu tidak. Jadi geringsing itu pola dasarnya tanda tambah dan simetris. Atau yang dimaksud seimbangkan kamu dengan sang pencipta, dengan sesama, serta seimbangkan dengan alam, maka kamu tidak akan sakit. Itu merupakan filosofinya, dan di desa ini masih diatur oleh hukum adat yang disebut awik-awik dan menganut sistem kepercayaan tirta karana, seperti filosofi tadi yang artinya hubungan harmonis antara Tuhan dengan manusia, manusia antar manusia, dan manusia antar lingkungan. Selanjutnya, sistem sosial atau kemasyarakatan. Salah satu perbedaan yang paling kelihatan dari masyarakat Bali Age di Desa Tenganan ini dengan masyarakat Bali pada umumnya yaitu mereka tidak mengenal kasta, jadi semua dianggap sama. Dan kalender mereka pun berbeda, jadi untuk pelaksanaan ritual dan budaya yang diwarisi di Desa Tenganan ini berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Jadi upacara yang biasa dilakukan seperti galungan dan perayaan nyepi mereka tetap melakukan, cuma cara mereka dan persembahan mereka berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. Lalu tanpa adanya kasta pastinya ada tatanan sosial yang berbeda, dan di Desa Tenganan ini tidak pernah ada pemilihan kepala adat. Bukannya tidak ada kepala adat, cuma tidak ada proses seperti pemilu. Jadi siapapun berhak atas sesuai dengan aturan. Jadi tatanan adat mereka itu berdasarkan senioritas perkawinan. Siapa yang kawin lebih dulu akan berhak kedudukan yang lebih tinggi. Dan syaratnya itu keanggotaan keramat desa adat ini yang dapat memegang pemerintahan, dan jumlahnya itu tidak ditentukan tergantung perkawinan, karena yang berhak duduk di sana adalah sepasang suami istri, baik yang laki dan perempuan berasal dari Tenganan. Jadi apabila pasangan suami istri ini istrinya berasal dari luar Desa Tenganan, berarti itu namanya kerama menggumi. Dan istilahnya atau contoh, mereka warga kelas 2 yang nantinya mereka hanya bisa duduk di kelas 2 tersebut, dan begitupun dengan anak-anaknya nanti. Dan ini adalah gambaran dari tatanan adat Desa Tenganan. Jika nomor 1 sampai nomor sekian melakukan kesalahan atau ada yang meninggal salah satu, kedudukannya akan turun karena konteksnya mereka sepasang suami istri, jadi sejajar. Dan kepemimpinan adat mereka ada 6, bukan 6 orang tapi 6 pasang. Jadi yang perempuan termasuk pemimpin adat juga. Lalu untuk pengambilan keputusan tetap menggunakan musyawarah mufakat. Apabila permasalahannya kecil, dianggap bisa diselesaikan oleh 6 pasangan suami istri ini, akan diselesaikan oleh mereka sendiri, tetap dengan pertimbangan ke semua, tetapi keputusan tetap berada di nomor 1. Dan apabila permasalahannya besar, semua kerabat desa yang 30 tadi akan dihadirkan, dan termasuk dari unsur bumi. Unsur bumi itu masyarakat umum yang merupakan perwakilan. Kemudian sistem teknologi. Mereka warga Tenganan tidak serta-merta menolak semua perkembangan yang ada. Mereka tetap menerima asalkan perkembangan dan pengaruh-pengaruh ini tidak bertentangan dengan tradisi dan budaya yang diwarisi. Apalagi teknologi zaman sekarang seperti handphone, mereka tidak melarang, tapi untuk penggunaannya saat upacara, mereka mengimbau agar tidak mengganggu warga yang lain.
Selanjutnya, arsitektur rumah adat. Rumah adat Tenganan dibangun dari campuran batu merah, batu sungai, dan tanah. Sementara atapnya terbuat dari tumpukan daun rumbi. Rumah adat yang ada memiliki bentuk dan ukuran yang relatif sama, dengan ciri khas berupa pintu masuk yang lebarnya hanya berukuran satu orang dewasa. Dan ciri lainnya adalah bagian atas pintu terlihat menyatu dengan atap rumah. Seiring perubahan zaman, mereka tetap mempertahankan dengan rumah adat yang berderet sama persis satu sama lainnya. Dan yang terakhir, kesenian. Mereka memiliki tradisi yaitu perang pandan atau mekar-kare. Salah satu tradisi di mana sepasang pemuda desa yang saling sayat menggunakan duri-duri dari daun pandan, dan akibat sayatan duri daun pandan tersebut akan menimbulkan luka di punggung. Setelah selesai perang pandan, luka akan diobati dengan obat tradisional antiseptik dari bahan umbi-umbian, dan luka tersebut akan mengering dan sembuh dalam beberapa hari. Perang pandan dilakukan untuk menghormati Dewa Indra atau Dewa Perang, dan untuk melatih mental serta fisik warga desa. Perang pandan merupakan bagian dari upacara ritual sasi sembah dan puncak proses upacara sasi sembah. Dan sasi sembah itu ialah ritual terbesar yang ada di Desa Tenganan. Dan sasi sembah ini dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Dan untuk perang pandan biasanya diadakan 2-4 kali. Dan mata pencaharian penduduk desa ini selain petani, sejak dulu masyarakat Desa Tenganan juga telah dikenal atas keahliannya dalam menenun kain geringsing. Cara pengerjaan kain geringsing ini disebut dengan teknik double ikat. Teknik tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia, dan kain geringsing ini yang dihasilkan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Namun dengan berkembangnya pariwisata, masyarakat Desa Tenganan ini lebih banyak yang menggeluti dunia pariwisata. Karena sebelumnya mereka petani, jadi sawah-sawah dan tegalan mereka dikerjakan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil. Mereka tetap terbuka dengan adanya perkembangan pariwisata, karena sektor pariwisata ini merupakan salah satu sumber pendapatan atau income hampir 90% bagi mereka. Tapi mereka berkomitmen akan menerima pariwisata tanpa akan merubah tradisi yang telah diwarisi. Karena mereka masyarakat Tenganan berkomitmen bahwa pariwisata itu ada karena adanya budaya, bukan budaya ada karena pariwisata. Dan mereka menganggap pariwisata adalah salah satu bentuk bonus dari tradisi dan budaya yang telah mereka laksanakan, hingga seperti memiliki gerai cindera mata dan menjadi pengrajin, membuat kerajinan tangan seperti souvenir yang terbuat dari anyaman rotan, ukiran di atas daun lontar yang dibakar, serta miniatur dari keramik. Dan kesimpulannya dari 7 unsur yang sudah dijelaskan, bahwa Desa Tenganan Pegeringsingan begitu banyak memiliki keunikan, mulai dari sistem religi, kalender, serta perayaan upacara adat dan aturan adat yang berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya, membuktikan bahwa masyarakat tersebut sangat mempertahankan apa yang telah diwarisi oleh nenek moyang mereka, agar tradisi tersebut dapat tetap turun-menurun. Seperti dalam konteks pariwisata, mereka warga Tenganan tidak serta-merta menolak semua perkembangan, dan mereka berkomitmen tetap menerima asalkan perkembangan pariwisata dan pengaruh-pengaruh lainnya tidak mengubah tradisi dan budaya yang telah diwarisi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.